I miss the old Kanye, straight from the gold Kanye. Chop up his soul Kanye, set on his goals Kanye. I hate the new Kanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat video dan menjelaskan tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Setelah mereka berhasil mengusir Belanda dari Nusantara, Jepang awalnya datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun, kenyataannya Jepang justru menjalankan sistem pemerintahan yang lebih keras dan menindas. Di bidang ekonomi, Jepang menyita hasil pertanian dan sumber daya alam untuk mendukung perang mereka di Pasifik. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, yang menyebabkan rakyat Indonesia menderita kelaparan. Jepang juga mengontrol ketat informasi dan pendidikan, membatasi akses terhadap media, serta menggunakan sekolah-sekolah sebagai alat propaganda. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga memberikan dampak bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air, yang kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, Jepang mulai membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh nasional untuk berperan dalam pemerintahan seperti Soekarno dan Hatta yang nantinya berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945, mereka menekan Indonesia dalam keadaan yang penuh kekacauan. Namun, kekuasaan ini justru memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi apa sih hubungannya masa kependudukan Jepang di Indonesia dengan Rumah Sakit Dustira ini? Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Rumah Sakit Dustira di Cimahi mengalami perubahan dalam pengelolaannya. Jepang mengambil alih rumah sakit ini dari Belanda dan menggunakannya untuk kepentingan militer, terutama untuk merawat tentara Jepang yang terluka dalam perang. Karena Cimahi adalah salah satu pusat militer penting, fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Dustira menjadi bagian dari strategi Jepang dalam mempertahankan wilayah jajahan. Selain digunakan oleh tentara Jepang, rumah sakit ini kemungkinan juga menangani pekerja romusa, yaitu tenaga kerja paksa yang dipaksa bekerja di proyek-proyek Jepang dalam kondisi yang sangat buruk. Banyak dari mereka mengalami kelaparan, kelelahan, dan penyakit, sehingga rumah sakit seperti Dustira mungkin menjadi tempat perawatan bagi mereka, meskipun dengan fasilitas dan obat-obatan yang sangat terbatas. Pendudukan Jepang membawa dampak besar terhadap sistem kesehatan di Indonesia, termasuk di Rumah Sakit Dustira. Jepang lebih fokus pada keperluan perang, sehingga terjadi kelangkaan obat-obatan dan tenaga medis. Kondisi rumah sakit memburuk karena sumber daya yang ada diprioritaskan untuk kepentingan militer Jepang. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Rumah Sakit Dustira akhirnya kembali ke tangan Indonesia. Dalam masa perang kemerdekaan, rumah sakit ini mulai digunakan untuk merawat para pejuang Indonesia yang terluka dalam pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Seiringnya waktu, rumah sakit ini berkembang menjadi Rumah Sakit TNI AD Dustira yang tetap berperan penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi anggota militer dan masyarakat umum. Sekian dari saya, Nadia Dacia Putri dari kelas 12A1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.